Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati Ibu Kaprodi, Bapak dosen pembimbing, Pak Amir, Bapak Sekretaris, Pak Bambang, kemudian panitia, seluruh penalis, dan seluruh panelis, Ibu moderator, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana IAI Bunga Bangsa Cirebon yang berbahagia. Alhamdulillah kelompok kami dari kelompok 5 melakukan kunjungan ke SMK PGRI Subang, dan pembandingnya itu salah satu sekolah yang ada di Berlin, Jerman, yakni Emil Fischer School. Jadi yang diterjemahkan itu bahasa Jerman, gitu ya. Insya Allah Kang Noci bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ada pesan dari Bapak Rektor bahwa kita harus memanfaatkan digitalisasi. Saya dari malam itu bingung Ibu Dokter. 15 menit saya akan cerita apa gitu. Yang tahu persis itu istri saya. Jangan 15 menit, 30 menit juga akan selesai. Tapi alhamdulillah tadi 1 detik atau sepersekian menit sudah kami share, dan insya Allah Bapak Ibu sudah terima semua PPT-nya. Artinya, kalau ada yang terlewat akan saya sampaikan saja bagian slide-nya. Kemudian mohon maaf Ibu moderator, 5 menit terakhir izinkan saya untuk menyampaikan ide kreatif. Karena sesungguhnya di sanalah diseminasi, bahwa kita kunjungan kemana, tatap muka, virtual yang luar negerinya di mana, ujungnya adalah memberikan ide kreatif bagaimana supaya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia atau yang kita pimpin itu maju. Alhamdulillah, inilah judul yang kami angkat, mutu pendidikan di SMK PGRI Subang. Oleh tadinya Kang Al pengen takut Sugandi, tapi karena saya istilahnya tetap tajin gitu. Ke Pergunung, saya tulis di situ kelompok benchmark Pendasman kelas B dan D. Ini video dari SMK PGRI Subang. Mohon 3 menit saja, selebihnya bisa Bapak Ibu saksikan di rumah atau sambil nanti di perjalanan. Sebagai SMK rujukan dan SMK unggulan, Sekolah Adiwiyata Nasional, sekolah yang di dalamnya ada diciptakan untuk bisa cinta lingkungan. Tadi visinya sudah, sekarang misinya ada 5. Bisa sama-sama disaksikan. Membudayakan 9K dari ketertiban sampai keindahan. Nah, ini targetnya dari 1 sampai 4. Kemudian yang masih kita ingat, ada 7 program keunggulan, program keahlian unggulan, dan 7 paket keahlian. Dari TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor, mekanik, prospek jurusannya dari mekanik, kemudian sampai wirausaha. Dan ini komputer dan jaringan, TKJ. Ini prospek jurusan, dan selanjutnya mohon maaf harus kami skip karena menuju 15 menit. Mohon ke slide selanjutnya. Kami mengambil foto sekolah Emil Fischer Berlin, dan di antara kegiatannya secara surprise, alhamdulillah saya pernah jalan-jalan ke sana, tetapi virtual Bapak Ibu. Insya Allah tahun depan benchmark yang keempat, Insya Allah. Nah, di sana ada lab yang Masya Allah ya. Kemudian sampai dapur pun seperti itu. Artinya dapur dengan gubuk atau perumahannya Pak Gandhi yang di Mutiara Jauh Sada lebih mewah, lebih mahal dapur ini. Slide selanjutnya.
Ini ada mutu lulusan di SMK PGRI Subang. Mohon klik lagi Bu. Seleksi kerja untuk alumni penyaluran melalui BKK SMK PGRI Subang. Bekerja sama dengan institusi pasangan dalam merekrut lulusan dari PT Telkom Indonesia, kemudian Buzura Fashion sampai dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Slide berikutnya. Mutu lulusan di Emil Fischer School Berlin itu seperti apa? Sekolah ini ternyata bidang profesional yang ada adalah nutrisi. Jadi tentang gizi, makanan yang bergizi, dan housekeeping. Housekeeping itu sebuah departemen untuk mengelola gitu ya, menertibkan, mendekor gitu ya. Ya bagian apa rumah, bagian ruangan supaya lebih menarik dan seterusnya. Tapi fokusnya pada teknologi pangan. Lanjutannya, proses pembelajaran di SMK PGRI Subang. Ini dari PTM daring, PTM terbatas, kelas industri, kelas binaan, unit sekolah, usaha sekolah, penguatan bahasa, ekstrakurikuler, ruang praktek siswa. Slide berikutnya sebagai pembanding dari Emil. Sekolah Emil Fischer selama lebih dari 30 tahun, orientasi pembelajarannya atau pengajarannya justru pada tindakan dan praktis. Itulah inti dari orientasi pengajarannya. Selanjutnya, mutu guru. Mutu guru dikembangkan melalui IHT, MGMP, KKGSI, pendidikan dan pelatihan guru, workshop dan seminar, reward and punishment, magang guru, virtual coordinator training, and study banding atau benchmark juga mungkin ya SMK PGRI Subang berikutnya. Kita bandingkan dengan Emil Fischer. Ternyata di sana kepala sekolah membentuk kelompok kerja pengembangan sekolah. Ini juga sebenarnya di kita sudah ada Bapak Ibu, tim pengembang sekolah, TPS. Kalau di madrasah tim pengembang madrasah, gitu ya. Setiap 2 minggu sekali kelompok kerja ini rutin melaksanakan pertemuan. Selain itu ada yang disebut AG School Development. Ini kalau di Indonesia-nya semacam P3M. Apa P3M? Pusat Peningkatan dan Penjamin Mutu. EG School Development di sana bekerja terus-menerus pada pengembangan lebih lanjut dari ide-ide dan tuntutan sekolah yang baik dan pengajaran yang baik. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah untuk merangsang dan mengembangkan lebih lanjut pengajaran modern, kegiatan ekstra sekolah, proyek, dan inisiatif dalam arti pengembangan kualitas di sekolah Emil Fischer. Dan untuk menyatukan serta mendokumentasikan hasil pekerjaan tersebut. Next. Manajemen sekolah. Ini di antara intinya, nanti akan dibandingkan Bapak Ibu. Tidak mudah membuat ini. Harus dibaca 13 jurnal. Karena benchmark SMK PGRI Subang itu 40 mahasiswa. 13 jurnal. Manajemen sekolah dari perencanaan planning, menyusun RKS, menyusun program kerja, berkoordinasi dengan YPLP PGRI, Yayasan PGRI-nya ya, Kabupaten Subang dan Provinsi Jabar. Kemudian pengorganisasian dari membentuk struktur tugas organik operasional, modul struktur pembina ekstrakurikuler, pelaksanaan activity, mengontrol KBM, koordinasi dengan Wakasek, Kapro dan staf, kolaborasi dengan Dudi. Ini saya ingat persis dari Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dunia usaha dan dunia industri. Beliau mencetuskan istilah itu. Kemudian pengendalian, controlling, evaluasi rutin program kerja, pelaporan PJJ daring tiap minggu, pelaporan jurnal kegiatan harian JKH. Kita bandingkan. Ini yang agak susah sekali. Ke perbandingan antara SMK PGRI. Nah, sampai di foto karena nggak muat nih. Itu pun harus dibagi dua sebenarnya. Kalau di SMK PGRI Subang, perencanaan dengan Emil Fischer itu masih sama. Dari penyusunan RKS gitu ya, poin 1 sampai poin 3 itu sama gitu. Kalau dari pengorganisasian di Subang itu membentuk struktur organisasi baik di petugas operasional maupun pembinaan ekstrakurikuler. Kalau di Emil itu membentuk kelompok kerja, pengembangan sekolah dan membentuk AG School Development dalam manajemen mutu sekolah. Next Bu. Ya, bagian activity
SMA PGRI Subang, 1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada semua stakeholder. 2. Aktif berorganisasi dengan semua stakeholder sekolah. 3. Memberikan reward pada stakeholder yang berprestasi dan tentu punishment bagi yang melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan Emil, kita saksikan. 1. Bekerja sama dengan sekolah terpadu di sekitarnya. 2. Membuat lokakarya. 3. Merevitalisasi sarana dan prasarana sekolah. 4. Mengirimkan siswa untuk makan keluar sekolah. Kemudian pengendalian controlling di PGRI Subang, menilai kinerja melalui program kerja dan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh semua petugas operasional dan pembina ekstrakurikuler. Emil Fisher mengevaluasi semua program sekolah tadi bersama EG School Development. Kalau di Indonesia P3M. Berikutnya 2 menit lagi, mohon maaf Bapak. siap. Prestasi sekolah ini di SMK PGRI Subang ada sekolah berprestasi di Jawa Barat sampai dengan untuk uji kompetensi guru teknik sepeda motor antara Honda level bronze. Lanjut Bu. Kalau yang di Emil ini jelas prestasi regional, nasional dan internasional. Inilah diseminasinya sebenarnya. Sekali lagi inilah inti diseminasinya. Pertama, untuk meraih dan meningkatkan mutu sekolah diperlukan 1. Kepala sekolah, guru dan teknik yang sidik, tablik, amanah dan fotolah. 2. Manajemen sekolah yang sehat dan bermutu dalam mensupport standar-standar nasional pendidikan. Apapun standarnya, berubah dari 8 ke 4, mau berubah lagi berapa, yang penting manajemen sekolahnya sehat dan bermutu. Berikutnya, 3. Teamwork yang solid dan kuat dengan segala loyalitas terhadap kemajuan pendidikan. Teamwork apa saja, panitia apa saja, sampai P3M, sampai TPS, TPM-nya pokoknya yang solid dan kuat, yang loyalitasnya tinggi. 4. Siap berkompetisi dan berprestasi. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak yang siap berprestasi tapi tidak siap berkompetisi. Harusnya siap berkompetisi, siap kalah, siap menang. Yang penting tanding dulu. Yang berikutnya 5. Evaluasi diri itu sangat penting. Supervisi, evaluasi program penting. Dan EDS berkala, evaluasi diri sekolah. Ini berkait mau ke ERKM, mau kemana, bantuan dan seterusnya, itu terserah. Yang penting ini dilakukan. Selanjutnya pasti tidak lanjut. Yang keenam, hati-hati di sini, saling mengapresiasi dengan baik. Kita mengenal ikhlas beramal dengan ikhlas. Tetapi insya Allah diapresiasi dengan baik. Kinerja yang baik dan prestasi yang baik itu akan jauh lebih bijaksana. Selanjutnya, siswa, alumni, guru, sekolah, kepala sekolah dan sebagainya berprestasi. Itu baru mutu eksternal.